olahraga. Pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Aufi Putra Farin kembali hadir di hadapan Anda dalam program acara Dialog TVRI Sport. Di edisi kali ini kita akan membahas mengenai geliat olahraga pickleball di Sumsel. Dan tentu saja telah hadir bersama kami narasumber Daeng Suprianto, SHMH CMSP. Beliau adalah Ketua Indonesia Pickleball Federation Sumsel. Selamat siang Bapak. Selamat siang, salam olahraga. Jaya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ya, olahraga harus sehat, Yap, harus fit terus ya kan. Dan memang pickleball ini olahraga yang easy and fun, jadi gembira dan tetap semangat. Baik Bapak, kita langsung saja membahas tema mengenai pickleball Pak ya. Baik. Yang mungkin masyarakat awam belum mengetahui Pak, apa itu pickleball Pak? Baik, jadi olahraga pickleball ini adalah olahraga yang mengcombine dari beberapa olahraga. Jadi ada 3 olahraga yang di-combine di pickleball ini adalah olahraga tenis meja, tenis lapangan, dan bulu tangkis. Jadi ceritanya memang ini sebenarnya olahraga yang berasal dari Amerika. Jadi di suatu daerah di California itu ada beberapa keluarga yang pada saat itu hobi berolahraga, ada yang hobi bulu tangkis, ada yang hobi tenis meja, yang lebih tenis lapangan. Nah, mereka combine bagaimana sih kalau kita semua bisa bermain, ya kan, kita membuat cabur yang sama-sama ikut bermain. Akhirnya muncullah yang namanya pickleball itu sendiri. Dan kebetulan olahraga ini memang sudah lama di Amerika Serikat itu sudah dari tahun 1986 Cuman masuk ke Indonesia itu di 2015 dan alhamdulillah di 2021 sekitar roadshow PB ya, pengurus besar pickleball Indonesian Federation Pickleball Federation itu mengumpulkan kawan-kawan di se-Indonesia, se-Sumsel, dan alhamdulillah di 2021 itu kita menjadi salah satu anggota di KONI seperti itu. Dan kebetulan di Sumatera Selatan kita tahun tadi di 2025 di bulan Maret kita melakukan konsolidasi dan alhamdulillah diterima juga oleh kawan-kawan kita. Sumatera Selatan juga terbentuk dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua umumnya, dan alhamdulillah saat sekarang ini sudah 17 kabupaten sudah terbentuk untuk cabur kita ini. Kalau perbedaan antara badminton itu apa Pak ya? Jadi perbedaannya itu sebenarnya dari raketnya ya, raket dengan bola, terus pola permainan juga. Cuman kalau hitung-hitungnya sama lah ya, nggak jauh beda. Mereka hitungan poin itu ketika bola itu lepas dari servis pertama itu bisa mendapat poin. Cuman kadang-kadang kita menggunakan rally point seperti itu. Nah, terus untuk ininya juga bolanya juga beda. Jadi bola kita itu bolanya agak ada bolong-bolong ya. Terus juga dia terbuat dari fiber. Nah, terus raketnya juga kalau kita tahu kan kalau raket bulu tangkis dia ada kerang-kerangnya, ada ininya, ada senarnya, terus tenis juga seperti itu. Nah, kita agak mirip-mirip dengan tenis meja seperti itu. Tapi memang agak besar. Kalau tenis meja kan bat itu kan agak gagang itu agak kecil ya, tapi ini agak lebih besar seperti itu. Intinya kalau dulu sebenarnya pickleball ini sama waktu kita masih kecil, waktu zaman tahun 80-an itu kan kalau kita nggak punya raket waktu itu, kita membuat raket itu dari triplek seperti itu. Membuat dari triplek, terus bolanya dari karet kadang-kadang kita kumpulin. Nah, ini kayaknya dengan dibentuknya pickleball ini memang hampir mirip sama dengan apa yang pernah kami lakukan waktu di masa-masa kecil pada saat itu. Siap. Seperti itu. Kalau ukuran lapangannya Pak? Ukuran lapangannya itu 13 kali 6 ya. 13 kali 6 Pak ya. Jadi 13 meter panjang, lebarnya tuh 6 meter dengan komposisi untuk netnya itu 1,2 ya untuk ketinggiannya. Jadi untuk netnya itu sama kayak tenis lapangan seperti itu. Tapi dia di lapangannya tuh separuh daripada lapangan tenis seperti itu. Lebih kecil gitu. Lebih kecil dari lapangan tenis. Nah, itu seperti yang kita lihat di monitor itu kan lapangannya cukup nggak terlalu besar, tapi memang ini agak menarik, pola permainannya itu sangat beda. Kalau untuk bulu tangkis kan kita bisa main tuh di depannya. Kalau ini kan ada garis itu kita nggak bisa main jadi sebelum kedua dan ketiga pukulan seperti itu. Kalau peraturan dasar dalam permainan pickleball itu seperti yang jelas peraturan dasar itu dia nggak boleh memantulkan bola itu
di luar dari kan ada lane tuh. Nah, kita harus di luar lane itu dulu pada saat kita servis pertama seperti sama kayak kita servis di tenis ya. Nah, terus untuk mengambilnya juga dia nggak boleh langsung pakai, tapi dia harus diayun ke bawah seperti itu. Jadi paling tidak ada sedikit kesamaan dan perbedaan sedikit lah dari cabur tenis meja maupun tenis lapangan. Makanya untuk pemukulan juga terkadang juga kita diperbolehkan pemukulan cara bulu tangkis sama tenis juga. Jadi saya rasa ini sangat menarik sebenarnya kalau kita lihat banyak di YouTube juga banyak ya bagaimana cara bermain pickleball itu dengan asik seperti itu. Kalau perbedaan antara permainan tunggal dan double itu ada nggak, Pak? Iya, yang jelas kalau perbedaan tunggal itu kita dari lapangannya juga kan. Jadi kalau dia single dia nggak akan ada lane 1, lane 2 kan. Jadi lane 1 tidak dipakai, yang lane di luarnya itu. Tapi kalau kita double, lane yang 1 juga bisa dipakai. Sama kayak kita sama kayak main bulu tangkis lah ya, seperti itu. Iya. Antusiasme masyarakat Sumatera Selatan dengan adanya pickleball ini, kami kebetulan kemarin melakukan sosialisasi ya ke Dinas Pendidikan Kota Palembang yang luar biasa, diterima sangat baik oleh Ketua Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kota Palembang ya, Pak siapa? Saya agak sedikit lupa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang itu. Paling tidak kami kemarin sudah sosialisasi ke seluruh sekolah. Sekota Palembang ya, dan diikuti oleh hampir 340 guru olahraga yang ada di Kota Palembang, yang pada prinsipnya mereka appreciate dengan olahraga baru ini, karena satu, olahraga baru ini kan tidak terlalu memakan biaya yang cukup besar, terus juga tidak membahayakan daripada murid-muridnya. Artinya kan kalau di sini kan bukan olahraga bela diri yang notabene kan body contact ya mungkin ya. Kalau ini kan olahraga permainan. Jadi kalau olahraga permainan ini olahraga yang asik sebenarnya. Seperti itu, artinya tidak terlalu juga banyak untuk pergerakan-pergerakan itu tidak membahayakan daripada siswa seperti itu. Dan kami sudah komitmen kemarin punya target minimal di Sumsel ya, paling tidak satu sekolah itu satu lapangan seperti itu. Dan kami minta agar memang kemarin sudah di-ACC oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk seluruh guru olahraga itu menjadi pelatih dan atlet, sehingga dia langsung menjadi ekstrakurikuler nanti ke depan bisa kita menggait atlet-atlet yang berbakat di Kota Palembang seperti itu. Kalau tantangan terbesar dalam memperkenalkan olahraga pickleball ini, Pak, di Sumatera Selatan itu? Tantangan yang terbesar sih sebenarnya kalau kami memandang sih nggak terlalu ya. Artinya semua tantangan itu harus bisa kita lalui. Yang penting kita punya spirit, punya semangat, punya jiwa sportivitas dan bagaimana mengembangkan olahraga ini. Jadi tantangan-tantangan itu justru menjadi semangat buat kita. Ya paling tidak yang paling pokok itu kan anggarannya kan. Nah, anggaran ini kita tetap berkolaborasi lah dengan kawan-kawan, terutama dengan pihak-pihak lain ya, untuk bisa mengembangkan olahraga ini. Paling tidak untuk sarana dan prasarana yang paling mendukung. Tapi kami kemarin sudah sampaikan juga ke sekolah-sekolah bahwasanya untuk raket ini kan raket pickleball ini kan dia mulai dari 7 juta juga ada, 300.000 juga ada. Tapi kalau memang nggak ada, nanti anak-anak bisa buat prakarya untuk bisa buat dari triplek untuk untuk menjadi suatu prakarya dan nanti bisa dipakai pada saat dia memainkan pickleball. Nanti kami dari cabur akan menyuplai daripada bolanya sama netnya. Kalau netnya yang aslinya kan mahal tuh sampai 1.700.000 sampai 7.800.000. Tapi itu bisa disiasati dengan net bulu tangkis yang harganya cuma 90.000, tinggal kita naikkan aja ke bawah. Jadi memang kami ini bagaimana dulu menyemarakan olahraga ini di masyarakat dulu ya. Artinya seminimal mungkin itu bisa kita atasi hal-hal yang memang berhubungan untuk sarana dan prasarana olahraga pickleball seperti itu. Kalau program kerja utama IPF Sumsel ini 2025 sampai 2030? Yang jelas yang 2025 ini yang pertama itu kami mungkin dalam waktu dekat kan akan melakukan pelatihan pelatih dan atlet ya. Pelatih dan wasit ya. Pelatih dan wasit nanti
kami akan melakukan sepancap diklat ya selama 3 hari dan nanti akan dihadirkan langsung pelatih dan wasit nasional dari PB untuk Kota Palembang mungkin kalau di bulan-bulan ini atau di bulan depan ya nanti kami tadi juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk bisa memberikan kontribusi agar guru-guru olahraganya itu bisa menjadi atlet dan pelatih dan wasit di pickleball. Dan kami akan roadshow sampai ke 17 kabupaten kota. Program itu akan kami tularkan, ya kan? Artinya cabang-cabang kami yang ada di kabupaten kota juga akan melakukan hal yang sama. Yang tujuannya itu paling tidak kami dalam waktu dekat juga di tahun 2025 ini akan melakukan semacam kejurda. Jadi kejuaraan daerah yang pada prinsipnya nanti hasil kejuaraan daerah itu akan kita mau bawa ke Kejurnas. Karena nanti ke depan di 2026 itu kita akan menjadi tuan rumah di Kota Palembang kejuaraan internasional yang insya Allah akan diikuti oleh 32 negara sedunia ya. Single event yang insya Allah kita juga sudah bekerja sama dengan JSC ya untuk membangun lapangan pickleball itu secara profesional. Tadi kalau respon guru-guru tadi Pak yang terhadap adanya pickleball mau masuk ke ini seperti apa itu? Respon guru-guru kita itu tadi kan sangat antusias ya karena yang pada prinsipnya olahraga ini kan olahraga yang menarik gitu, olahraga yang artinya memang sebenarnya olahraga yang tidak terlalu asing bagi anak-anak kita kan. Artinya kalau dulu tuh pokoknya kalau nggak main bulu tangkis nggak ada raketnya karena dulu kan raketnya mahal, kita buat aja di triplek. Nah sekarang diimplementasikan dengan cabur pickleball ini kan, artinya alhamdulillah pada saat kami melakukan sosialisasi ke seluruh guru-guru se-Kota Palembang ya terutamanya, dan mereka appreciate dan mereka menunggu daripada kesiapan-kesiapan kita. Karena pada prinsipnya kita selain untuk mencari bibit-bibit atlet juga, kita juga harus menyiapkan daripada pelatih-pelatih yang profesional dan wasit yang profesional juga, sehingga cabur ini bisa berjalan secara maksimal untuk bagaimana bisa menciptakan prestasi olahraga di cabur pickleball seperti itu. Proses seleksi atlet tadi Pak, pickleball ini seperti apa ya tadi Pak? Jadi kita memang setelah kita mendapatkan pelatih yang kita didik secara profesional, wasit yang sudah kita didik juga secara profesional, maka kita akan melakukan talent scouting di sekolah-sekolah. Jadi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, termasuk juga mahasiswa di perguruan tinggi, kami akan melakukan talent scouting untuk bisa menjaring atlet-atlet mulai dari usia dini, karena pada prinsipnya ini untuk cabur pickleball ini kita ada jenjang atlet sampai 50 tahun. 50 tahun. Jadi dari 9 tahun sampai 50 tahun. Jadi ininya panjang seperti itu. Untuk karir mereka menjadi atlet pickleball itu sangat panjang sekali, dan kebetulan memang kita di PON kemarin di Aceh Medan itu kita sudah eksebisi di Aceh dan Medan, dan kebetulan memang kita sudah masuk juga di Olimpiade seperti itu. Pak, ya? Ya. Oke, baik, kita tahan sejenak perbincangan kita Pak. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog TVRI Sport. Pemirsa, bersama kami di Dialog TVRI Sport, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai pickleball di Sumatera Selatan. Baik, Bapak, melanjutkan pembahasan tadi, apakah Porprov 2025 ini akan mengikutkan juga olahraga pickleball ini, Pak? Baik, jadi kalau untuk Porprov di 2025 ini kan kita sudah fokus ya. Kemarin saya juga termasuk daripada anggota pengurus KONI juga di Sumatera Selatan. Di Porprov kali ini memang kita sebenarnya ingin ikut melakukan eksebisi seperti itu ya kan di Muba, tapi karena memang kondisi ya sekarang ini aja untuk sekarang ini untuk yang akan dipertandingkan di Porprov pada saat di 2025 di bulan Oktober itu ada 35 cabur yang notabene atlet ofisial itu sudah 6.000 di sana yang akan bertanding dan berada di Sekayu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu
kami mengalah ya, artinya kami mungkin akan melakukan eksebisi itu di Kota Palembang, karena pada prinsipnya juga memang untuk masuk ke dalam Porprov itu juga kan kita juga harus menjadi anggota KONI juga ya. Nah kebetulan kami di Pickleball rencananya itu memang akan masuk pada saat di rakerda kita. Jadi rakerda kita ini di bulan ini mungkin tanggal 26 atau tanggal 28 akan melakukan rakerda. Dalam rakerda itu akan diputuskan apakah kita masuk menjadi anggota KONI atau tidak, sehingga nanti pada saat dia nanti 2027 ya, karena Porprov kita ini agak spesialis di Sumatera Selatan 2 kali. Jadi Sumatera Selatan beda dengan provinsi lain. Kalau provinsi lain 4 tahun sekali, kalau Sumatera Selatan itu 2 tahun sekali. Artinya ada Porprov pemula, artinya yang tidak ikut kita bisa ikutkan untuk atlet-atlet yang potensi ya. Sehingga nanti untuk Porprov di 2027 itu adalah Porprov yang profesional yang nanti akan bisa masuk dipertandingkan di PON pada saat di 2028 di NTB dan NTT seperti itu. Jadi paling tidak ya kami sebenarnya ingin melakukan kegiatan menyemarakkan daripada Porprov kan, tapi karena kondisi yang sekarang ada maka kami akan mengambil langkah-langkah lain untuk bisa menyemarakkan olahraga pickleball ini di Sumatera Selatan seperti itu. Kalau balik lagi ke Jurda tadi, kapan akan dilaksanakan? Jadi ke Jurda ini kan kami juga tadi sudah menyampaikan bahwasanya kami akan melakukan upaya menjaring daripada pelatih dan wasit dulu ya kan. Seluruh kabupaten kota kita adakan semacam penjaringan ya. Jadi mungkin di bulan ini kami seluruh kabupaten kota itu akan kami undang untuk mengirim daripada delegasinya untuk bisa menjadi pelatih dan wasit ya, sehingga nanti mereka kembali ke kabupaten kota itu bisa menyebarkan daripada cabur ini dan bisa melatih dan mencari bibit-bibit yang nantinya mungkin di bulan Desember kita akan melakukan ke Jurda seperti itu, sehingga nanti kan paling tidak kita lebih cepat itu mungkin olahraga pickleball ini dari pelajar seperti itu, karena pelajar kan lebih dominan bagaimana mereka itu ada masuk ke dalam kurikulum ya, masuk dalam ekstrakurikuler. Salah satunya olahraga permainan itu pickleball. Kalau lokasi lapangan pickleball di Sumatera Selatan? Jadi Sumatera Selatan ini Palembang kemarinnya kita sosialisasi di Dinas Kota Palembang. Dinas Kota Palembang udah appreciate. Jadi dibuatnya di lantai 2 itu ada juga lapangannya. Di KONI juga ada sih sebenarnya lapangannya, dan sebenarnya kami sudah punya rancangan untuk membuat lapangan pickleball secara representatif di JSC ya, Jakarta Sport City. Kebetulan kemarin Direktur JSC juga sudah kami hubungi dan mereka memberikan kesempatan untuk kita berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun lapangan itu menjadi lapangan yang profesional, karena memang lapangan itu juga nanti akan dipersiapkan di acara kita nanti di Indonesia Open ya, yang nanti akan diikuti beberapa negara seperti itu. Siap. Kalau untuk klub pickleball sendiri Pak, apa sudah banyak? Sebenarnya kita kalau olahraga permainan kan bisa jadi klub, bisa juga tidak ya. Kebanyakan kalau klub itu biasanya olahraga bela diri ya. Tapi kalau olahraga permainan itu bisa perorangan dan tidak perlu klub ya. Kalau kayak mini soccer atau sepak bola itu harus pakai klub, tapi kalau kita nggak perlu pakai klub ya. Cuman bisa jadi untuk KONI kabupaten untuk kawan-kawan kita mau bikin klub juga nggak jadi masalah. Sama lah kayak bulu tangkis juga kan, karena ada klub A, klub B, klub C kan, nggak masalah. Jadi kami membuka diri, mau dia menggunakan organisasi klub atau pribadi juga kami siap untuk menampung bagaimana klub-klub atau mungkin individu yang memang hobi daripada cabur ini untuk bisa kita orbitkan menjadi atlet seperti itu. Kalau untuk dukungan finansial atau sponsor tuh Pak? Jadi untuk sementara ini kita masih sifatnya pribadi ya, artinya kita belum pernah meminta bantuan dari manapun. Yang penting kami sifatnya itu ya antar pengurus bagaimana cabang olahraga ini bisa berjalan ya kan, dan kami ingin menunjukkan dulu kinerja kami ingin menunjukkan dulu bagaimana olahraga ini bisa
bermasyarakat, sehingga nanti mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan kita menggeliat di Sumatera Selatan, mungkin sponsor akan datang dengan sendirinya. Ketimbang kita belum bergerak, tapi kita mencari sponsor, itu beda lagi. Jadi seolah-olah kita hanya hidup untuk mencari organisasi kita hidup cuma dari sponsor, tapi kami berusaha untuk beda dari yang lain. Kami belum dulu untuk mencari sponsor-sponsor, tapi kami ingin menunjukkan kinerja dulu, bagaimana kami bisa bekerja ketika ini sudah semarak, dan ya mudah-mudahan sponsor itu akan muncul, datang dan sendirinya seperti itu. Jika ada masyarakat ingin mengikuti pickleball ini Pak, bisa informasinya dari mana Pak ya? Bisa, jadi untuk masyarakat yang ingin ikut dalam cabur kita ini bisa datang ke kantor KONI juga bisa, karena kebetulan saya ada di KONI Sumatera Selatan kan, dan bisa juga menghubungi pengurus-pengurus yang ada di kabupaten kota. Nanti kan di sana kan kebetulan yang di kabupaten kota itu juga adalah pengurus KONI yang ada di kabupaten kota, jadi lebih mudah komunikasinya, lebih mudah untuk bagaimana masyarakat yang ingin berkontribusi mengikuti daripada cabur ini bahkan menjadi atlet itu bisa diimplementasikan dan bisa berhubungan dengan kita di KONI seperti itu. Karena kadang-kadang kalau nyari sekretariatnya di mana, nanti di sini, lebih baik kita ya di KONI aja, karena KONI kan langsung ya di KONI bisa untuk dihubungin, dan bisa juga nyambung ke kami juga secara langsung, bisa untuk dihubungi. Langsung dihubungi Pak ya. Langkah konkret apa yang paling dibutuhkan saat ini untuk mempercepat pertumbuhan pickleball di daerah? Yang jelas kami paling pokok itu adalah langkah konkret itu bagaimana kita merealisasikan daripada diklat tadi, diklat pelatih dan diklat pelatih dan wasit, karena ini paling pokok. Ketika memang sudah kita banyak pelatihnya, pasti kan akan jalan dengan sendirinya siklus daripada pembinaan. Bagaimana kita melakukan pembinaan kalau pelatihnya tidak kita siapkan. Jadi yang paling pokok itu adalah kami akan roadshow ke kabupaten kota juga untuk melihat sampai sejauh mana cabang-cabang kita di kabupaten kota itu bergerak untuk memajukan olahraga pickleball ini, seperti itu. Pesan Anda untuk generasi muda yang ingin menekuni olahraga pickleball sebentar Pak? Ya paling tidak kawan-kawannya, Mang Cek Bicek, sanak dulur yang ada di Kota Palembang terutamanya, untuk olahraga ini sebenarnya olahraga yang asik dan mengasihkan seperti itu. Pickleball ini olahraga yang kata orang mahal, ternyata sebenarnya olahraga ini nggak mahal. Jadi olahraga ini memang olahraga yang murah meriah sebenarnya, dan bisa dimainkan siapa saja. Bahkan usia 50 sampai 60 bisa mainkan olahraga ini. Paling tidak kalaupun ada yang kepengen menjadi atlet, silakan hubungin kami di 08, boleh nomornya 0813 70161227 dengan saya langsung, atau datang langsung ke kantor KONI. Kalaupun nanti Pak ada kendala sarana prasarana, nanti kalau memang ada ini kami akan siapkan itu, dan kami akan membina. Yang penting ada semangat, ada support, ada spirit ya dari Mang Cek Bicek kita yang punya anak yang kepengen menjadi atlet, dunia atlet. Kami akan support dan kami akan dukung 100%. Terus harapan Anda Pak terhadap perkembangan olahraga pickleball Sumatera Selatan ke depannya? Paling tidak harapan kami salah satu daripada cabur yang profesional, salah satu cabur yang bisa membanggakan warga Sumatera Selatan pada saat nanti PON ataupun nanti di dunia internasional ya, kita menjadi juara, dan kita atlet-atlet kita yang ada di Sumatera Selatan menjadi salah satu atlet yang bisa dibanggakan membanggakan daerah maupun membanggakan bangsa Indonesia ini. Dan saya berharap memang ke depan itu kita mempunyai spirit yang sama, bagaimana menjadikan olahraga pickleball ini menjadi olahraga yang profesional, olahraga yang bisa memang benar-benar menciptakan prestasi yang membanggakan, baik itu daerah maupun di kancah internasional. Seperti itu. Untuk kejuaraan internasional nanti Pak, mungkin ada Bapak pengen support dari pemerintah atau gimana? Ya, paling tidak kami sudah menyampaikan surat ya, bahwasanya kita sudah ditunjuk oleh PB untuk menjadi tuan rumah, dan kami sudah menyurati daripada Gubernur Sumatera Selatan untuk bagaimana bisa mendukung daripada kegiatan kami ini, karena memang ini single event ya kan. Kami udah beberapa waktu ya, hampir sebulan kami sudah melayangkan surat ke kantor gubernur untuk bisa beraudensi bagaimana menyiapkan daripada olahraga ini menjadi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah, karena paling tidak ketika Sumatera Selatan menjadi tuan rumah ya kita harus siap seperti itu. Artinya
olahraga ini kan memang membawa dampak yang luar biasa seperti itu. Baik-baik orang nggak tahu Sumatera Selatan, baik-baik nggak tahu pempek jadi tahu pempek. Betul, artinya bagaimana bisa nanti selain daripada cabur ini bisa sukses di pertandingan, sukses juga di bidang-bidang lain. Artinya kita bisa juga mengangkat UMKM yang mungkin di sini ya kan, atau sport tourism yang mungkin negara lain atau atlet-atlet yang lain dari negara itu tahu dengan provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang. Baik Bapak, terima kasih kehadiran Bapak di studio kami. Semoga pickleball terus maju dan berkembang. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah TVRI Sport kali ini. Saya Aufi Putra Farin berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.